itu kita buat di view baru itu kita buat boxnya itu isinya apa, nama, contohnya nomor, judul, penulis, tahun, stok, kategori, foto, dan aksi. Oh ya, sebelum ini kita sambungin dulu ke dalam database ini yang dari awalnya MySQL kita ubah jadi MySQL, dan ini nama database yang kita telah buat. Yang perlu kita buat itu boxnya yang tadi, sama dia memakai div juga, div sebagai kontennya. Terus selanjutnya kita buat di database itu migration. Kita buat dalam migration. Nah, di migration itu kita buat apa aja? Di migration itu kita buat box table, box foto untuk fotonya, terus data masuk untuk data-data yang telah masuk, terus peminjaman buku, terus user, kategorinya, kategori ID-nya, jabatan, penjagas, peminjamnya, terus level. Nah, gimana kita buatnya? Kita buatnya dengan cara PHP artisan migration titik 2 gimana aku lupa, make terlebih dahulu titik 2 migration, terus create ini, terus namanya itu harus yang berurutan dengan yang akhirnya dengan S, contohnya siswas, terus table. Nah, habis kita buat itu, kita buat isinya, kita migrate. Caranya itu PHP migrate. Nah, setelah kita ini, dia bakal ada di dalam database ini. Contohnya ini, dia ada migrasinya telah kita buat sebelumnya ini di sini. Terus di view-nya itu kita buat apa aja? Di view-nya itu kita buat box seperti yang tadi, terus data buku masuknya, terus data peminjamannya, terus data user. Data user ini untuk login, terus footernya seperti yang tadi saya jelaskan, footernya itu untuk kaki, supaya kita tidak capek-capek ketik satu-satu ini HTML. Jadi, tapi untuk login sama login dia membutuhkan HTML karena dia terpisah dari header sama footernya. Terus di print peminjaman, print masuk, terus register itu mempunyai HTML sendiri, jadi kita tidak menghubungkannya. Di dalam box ini isinya itu TH, memakai TH, judul, nomor, judul, penulis, penerbit, tahun, stok, kategori, foto, sama aksi. Terus kita add forest, buku as string B, tr, td, localization, terus kita td lagi, string B, judul, terus kita td sama aja, td b, nama penulis, nama penerbit, tahun, stok, sama nama kategori. Terus di data buku apa aja? Data buku itu div class content, kelasnya itu yaitu konten. Terus kita div lagi kontennya empty min 4, terus div lagi kelas body. Terus ukuran data masuknya itu MB3. Terus kita ref, ketika kita pencet dia bakal data masuk. Terus form class buttonnya itu primary MB3. Terus artinya kata tambah data masuk itu per button primary MB3. Terus kita div lagi table response-nya, terus table class. Nah, dalam data masuk ini apa aja?
Dalam data masuk ini ada nomor, judul, jumlah, tanggal masuk, sama aksi. Terus string PHP, string 0 sampai 1. Terus add forest, data ASD. Terus kita tayar lagi sama seperti di atas, tapi dia memakai tanda kurung kurawal 2 kali. Tanda kurung kurawal. Nah, terus ada peminjaman, ada apa aja? Sama seperti tadi, memakai div kelasnya itu konten, terus primary sama aja. Terus isinya itu apa aja? Nomor, judul buku, nama user, tanggal pinjam, tanggal kembali, statusnya, status, aksi. Nah, sama aja seperti tadi. Data user, terus div container empty 4. Terus ukuran data kata usernya itu H3. Terus refnya itu data user ke from class button primary and user. Table class, table border, artinya membuat sebuah bordernya. Terus like middle. Terus dalam data user ini apa aja? Data user ini ada nomor, nama, email, level, aksi. Terus kita yang bawahnya sama aja, tapi ini kita mendapatkan kurung kerawal 2 kali. Nah, footer sama ini tadi udah. Nah, di from ini inilah isinya. Di from ini kita membuat HTML baru, HTML. Terus kita formkan, formnya, aksinya dengan metode postnya. Terus kita add CSS. Terus kita add lagi if input hidden, artinya di form ini tempat untuk kita mengisi ketika kita ingin menambah sesuatu dalam user atau laporan masuk atau tuh user. Sama aja form, yang form ini sama aja tempat ketika kita pencet tambah, ketika kita pencet dia bakal pindah ke halaman form ini. Terus header, home. Nah, setelah kita buat view semuanya ini isi dalam aplikasi purpose ini, dan setelah kita migrate, kita buat sebuah model. Di model ini caranya itu seperti sama seperti yang tadi. PHP artisan make model. Nah, di model ini nama awalnya itu harus besar. Contohnya tadi siswa. Namanya itu harus besar. Nama di awalnya ini. Tapi dia di model ini tidak perlu di migrate. Di model ini ada apa aja? Ada tampil datanya, ada cek datanya, ada insert datanya, terus ada update datanya dan delete datanya. Jadi dia menampilkan data dari database, terus mencek datanya dan mengambil datanya. Terus kita mengupdate datanya, terus menghapus datanya. Join ini menjoinkan kedua tabel. Setelah kita buat modelsnya, kita buat controller. Di controller ini sama aja. Controller. Di controller ini sama aja, tapi kalau dia 2 kata, di huruf depan 2 kata tersebut harus huruf besar. Nah, my controller. Nah, seperti yang ini. Ini dia sama saja seperti model, dia tidak perlu dimigrasi sama kayak migration tadi. Nah, di
kontrol ini ada public function show login, terus meloginkannya, terus logout, terus home-nya, terus ada show register. Artinya dia menampilkan semua yang dimaksud tadi. Sama aja. Terus ada tambah, menyimpan datanya, terus ada mengedit datanya, terus menghapus datanya, terus ada simpan data masuk, tambah data masuk buku, terus ada mengupdate data masuknya, mengedit terus ada di peminjaman ada public function peminjaman, public function tambah peminjaman, terus public function simpan peminjaman, terus dan edit peminjaman, update peminjaman, hapus peminjaman, dan kembalikan peminjaman. Dan di data usernya ada data user, edit user, update user, dan di koleksi dan riwayatnya ada koleksi public function koleksi buku, riwayat peminjaman, terus pinjam buku, dan kembalikan buku anggota. Di laporannya ada public function laporan peminjaman, terus public function print peminjaman, PDF peminjaman, Excel peminjaman. Terus di laporan buku masuk sama seperti tadi, cuman di public function, dan dia ada public function laporan masuk, sama ada print, Excel, sama PDF. Selanjutnya habis ke controller, kita ubah di web PHP-nya di roots. Kita roots yang pertama yaitu show login. Habis show login kemana? Ketika dia tidak punya akun dan pencet register, dia bakal menampilkan register. Nah, habis login, dia bakal kemana? Dia bakal ke home. Habis ke home, dia bakal ke books. Ketika kita ingin menambah bukunya, dia bakal ke tambah buku. Dan ketika ingin kita pencet simpan, dia bakal menyimpan data buku yang kita masukkan. Ketika kita ingin mengedit data buku itu, dia bakal ke halaman edit buku dan menyimpan buku yang kita edit tadi. Ketika kita ingin menghapus, dia bakal menghapusnya. Nah, ketika kita pencet data masuk buku, kita ke data masuk buku, dia bakal ke halaman data masuk buku. Ketika ingin menambah buku, dia bakal ke halaman data tambah buku. Ketika simpan, kita simpan data buku. Ketika mengedit buku, dia bakal mengedit buku. Dan ketika kita mengupdate data buku yang kita edit tadi, dia bakal mengupdate dan atau memperbarui data yang kita edit tadi. Ketika dia menghapus, dia bakal menghilangkan data yang kita pilih tadi. Nah, kalau di pinjaman, kita pencet peminjaman, bakal ke halaman peminjaman. Sama saja, tambah, simpan, edit, update, hapus. Dan di peminjaman ini dia ada tombol kembalikan peminjam. Terus kalau ke user, ada edit namanya itu user dan edit. Ketika dia ingin mengupdate user itu, dia bakal ke halaman update. Kalau ke laporan, dia bakal ke laporan peminjaman. Kalau laporan peminjaman, dan dia kalau kita pencet print PDF Excel, dia bakal ke halaman yang sesuai dengan yang kita pencet tadi. Laporan untuk masuk sama aja seperti yang laporan buku pinjaman, dia bakal ke halamannya itu. Terus yang ke riwayat sama saja, dan dia memakai root yaitu get sama post. Ada berapa root, ada berapa get. Oke, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih.